Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya yang mendengarkan dan menonton video ini, siaran ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dalam satu hari ini yang memberikan kepada kita kekuatan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu ya Allah Bapa kami, atas perkenan Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada pada saat ini, semua karena berkat-Mu dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu besar. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan dalam pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan, supaya Tuhan yang membimbing, menuntun kami untuk dapat berjalan dalam satu hari ini, dan juga melakukan segala kegiatan kami, supaya semua hidup kami dan juga pekerjaan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, tertulis dalam Imamat 19 ayat 15. Dikatakan demikian, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya.
Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida nida bohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran, uhumonmu donganmu. Demikian dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita semua supaya kita memperlakukan sesama kita manusia dengan adil. Kita dituntut supaya kita hidup berlaku adil dan benar terhadap sesama kita manusia dalam hal membela perkara mereka dalam sebuah peradilan dan tidak berlaku curang. Sebaliknya, melakukan yang benar dan jujur tanpa tidak melihat status dari seseorang. Terkhusus bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia peradilan dan hukum, maka firman Tuhan ini menjadi pedoman atau dasar dalam menegakkan keadilan dan juga kebenaran, kejujuran dalam sebuah perkara yang sedang ditangani. Supaya setiap perkara itu boleh berjalan dan memutuskan dengan adil, benar, jujur. Agar tidak ada orang yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakjujuran akibat dari sikap orang-orang yang serakah. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hakikat daripada hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan juga di negara kita. Supaya melalui keadilan, kejujuran itu tercipta sebuah masyarakat, sebuah bangsa dan negara yang damai, adil dan juga makmur, serta yang benar-benar memiliki wibawa hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adil dan jujur haruslah menjadi sikap dan karakter yang harus dimiliki dari setiap orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai pengikut Tuhan. Dia harus berlaku adil dan jujur dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai bentuk penghormatannya terhadap kekudusan Allah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Israel, supaya mereka dapat hidup kudus di hadapan Allah, karena Allah itu adalah kudus. Dan proses untuk menjadikan hidup kita ini kudus, itu juga bukanlah usaha manusia sendiri, melainkan itu kita peroleh dari anugerah yang dari Tuhan yang boleh kita terima. Dan dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca, ada hal yang menarik di sana yang boleh kita perhatikan, bahwa perintah untuk hidup kudus dilengkapi dengan serangkaian sikap dan tindakan yang membuktikan kekudusan hidup seseorang. Artinya hidup kudus itu dapat kita lihat dalam sikap dan tindakan seseorang di dalam hidupnya, yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, bagaimanakah relasinya dengan Allah, di mana kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat, tidak menyembah berhala,
atau arwah orang mati, jujur dan benar dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana relasinya dengan sesama manusia. Menghormati orang tua, berlaku jujur, tidak memeras, tidak bersaksi dusta, bersikap adil dan jujur di pengadilan, tidak semena-mena kepada budak dan orang asing. Dan juga yang ketiga, kepada dirinya sendiri. Dalam kekristenan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu saling berkaitan. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita pasti akan mengasihi sesama. Sebaliknya, jika kita tidak mengasihi sesama, itu juga berarti kita belum mengasihi Allah. Bila kita mengasihi sesama, itu karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia, maka sewajarnya lah kita hidup saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah sekedar relasi dengan Allah dalam ruang yang tertutup. Bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka kita akan meniru cara pandang Allah dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam nas ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah bertindak adil? Apakah kita sudah mampu menghargai hak orang lain dan memperlakukan orang lain secara adil dan mau menerima mereka apa adanya? Apakah kita sudah memperjuangkan kejujuran di dalam kehidupan kita atau juga terhadap orang-orang di sekitar kita? Tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil yang baik. Mengapa umatnya Israel dan kita juga dituntut untuk hidup adil dan jujur? Yang pertama yang boleh kita melihat, sebab Allah menginginkan umatnya dan kita berbeda dari bangsa-bangsa sekitar yang hidup dalam kecemaran dan dosa-dosa yang menjijikkan di hadapan Allah. Jadi tujuan utama Tuhan mengapa umatnya dan kita juga dituntut untuk hidup kudus, adil dan jujur, karena memang kita berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah akan kekudusannya, maka selayaknya lah kita juga hidup di dalam kekudusan dan juga kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena Allah juga adalah Allah yang adil dan benar dalam melihat dan membela setiap perkara kehidupan kita, yang tidak memandang rupa dan status kita dalam mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mulai dari saat ini berlakulah jujur, adil terhadap diri sendiri, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terlebih apapun profesi kita pada saat ini, maka kejujuran, adil itu akan membawa kita kepada sebuah kesuksesan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami kembali memuji Engkau dalam ibadah pagi kami ini Tuhan, karena Tuhan menunjukkan bagi kami jalan kehidupan, supaya kami dapat hidup jujur, adil dan tidak berlaku curang
dalam kehidupan kami dan juga dalam hubungan kami dengan sesama. Terlebih Tuhan, dalam membela sebuah perkara dalam kehidupan kami ini. Untuk itu Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan itu semua, kiranya Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami, yang akan membimbing kami, mengajari kami untuk dapat hidup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan, lembaga pemerintahan kami ini, lembaga hukum yang ada dan juga yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, supaya mereka dapat berlaku adil dan jujur dalam menangani sebuah perkara dan tidak memandang rupa dan tidak berlaku curang dalam memutuskan sebuah perkara dari seseorang. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatunya, agar tidak ada orang-orang yang didiskriminasi, yang ditindas, dan juga tidak ada korban yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakjujuran dari orang-orang yang serakah. Untuk itu Tuhan, pakailah kami yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dan juga berkati juga kehidupan kami dalam satu hari ini, dan juga pekerjaan yang akan kami lakukan, supaya melalui itu semua dapat memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Berkati para pendengar firman Tuhan ini ketika mereka dalam perjalanan dan juga ketika mereka terbaring lemah di rumah sakit dan juga dalam masa pemulihan dan juga yang sedang bergumul atas pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan menangkan mereka dalam setiap pengharapan yang mereka harapkan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan bagi kita semua selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.